Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Untuk materi pada minggu keempat ini, praktik akuntansi perpajakan, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk pegawai harian lepas dan juga penerima upah satuan. Nah, teman-teman, ini ada di buku kalian ya. Setelah pegawai tetap dengan gaji mingguan. Kemarin gaji mingguan ada 2, Tuan Biru Laut dan Tuan Lintang Selatan ya. Dan karena tidak memenuhi PTKP ya akhirnya nihil ya. Akhirnya 0 begitu ya. Tidak kena PPh. Untuk yang pegawai harian lepas dan penerima upah satuan ini, karena nanti kita menghitung PTKP-nya itu harian dan ada juga yang bulanan, jadi tetap dikenakan atas pajaknya. Kita lihat dulu, di sini ada beberapa kesalahan sedikit di bukunya dan belum diperbaiki ya. Jadi ini harian lepasnya itu bukan 40 orang, tapi 60 orang teman-teman, seperti yang ada di sini ya. Jadi nanti kalian yang di sebelah sini bisa diganti, sehingga total dari pegawai bagian produksi ini 60 ditambah 70 ditambah 40, 130 tambah 40, 170 ya teman-teman. Jadi nanti di sini diganti 170, yang diganti sini diganti 60. Nah, komponennya ada upah harian, ada upah satuan dan upah borongan. Nah, masing-masing perhitungannya berbeda ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu, karena kalau harian itu ya upahnya per hari begitu, seperti ini. Jadi ada yang 150.000, ada yang 130, ada yang 110. Biasanya kalau bertingkat seperti ini memang job desk-nya berbeda ya. Jadi semakin tinggi job desk-nya atau semakin berat job desk-nya, 25 orang ini mendapatkan upah dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang 20 dan 15. Biasanya mereka bekerja dalam 30 hari. Jadi nanti kita menghitungnya 30 hari kerja. Upahnya dibayarkan setiap bulan. Dan masing-masing pegawai harian ini tidak kawin ya. Nanti yang upah satuan juga tidak kawin, upah bulanan juga tidak kawin. Seluruh pekerja lepas dan penerima upah harian ini tidak memiliki NPWP, sehingga nanti perhitungannya agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena tidak memiliki NPWP, sehingga nanti PPh yang terutang itu akan lebih besar begitu. Kita mulai saja. Jadi untuk yang pegawai dengan upah harian ini tadi ada 3 struktur, 3 level gaji ya. Ada yang 150, ada yang 130 dan lain sebagainya. Nah, untuk pajak penghasilan 21 untuk 25 orang dengan gaji 150, kalian tinggal kalikan dengan 1 bulan ya. Ini ketemunya adalah 150.000 dikali 30 hari, jadi per bulannya per orang itu menerima 4.500.000. Kemudian ketika kita kalikan 1 tahun itu hanya 54 juta, sama persis dengan PTKP-nya, sehingga nanti nihil ya. PKP setahunnya nihil ya, atau tidak membayar gitu, tidak dikenakan pajak. Sehingga ketika direkap, karena kita butuh rekapitulasi, jadi setelah menghitung kalian bisa kalikan dengan rekapitulasinya. Di sini tetap dihitung 5% kali PKP-nya. PKP-nya ada di sini ketemunya adalah 0 ya teman-teman. Dikalikan 120%. Jadi ini yang berbeda adalah yang tidak memiliki NPWP kalian kalikan dengan 120. Tetapi karena PKW-nya 0 ya pasti hasilnya 0 gitu ya teman-teman. Terus PPh dalam sebulan ya tentunya 0 gitu ya untuk 30 orang. Untuk 25 orang. Kemudian rekapitulasinya upah 25 orang ini tinggal dikalikan dengan 150, ketemunya adalah 112.500.000 dengan PPh-nya 0. Ya, itu adalah rekapannya. Kemudian untuk yang gaji level kedua ini adalah 130.000 untuk 20 orang. Tinggal dikalikan lagi 30 hari dikali gajinya, dikalikan sebulan ya, ketemunya 3.900.000
upah setahunnya tinggal dikalikan 12 bulan, 46.800.000 saja ya, sehingga PTKP-nya ini dikurangkan dengan 54.000, PKP setahunnya itu 0 ya, karena nihil. Lebih besar PTKP daripada upahnya. Sehingga nanti di rekapitulasi juga sama, upah sebulan 20 orang ini tinggal dikalikan ya, jadi 130.000 kali 20 orang kali 30 hari, atau ini bisa 3.900.000 ini dikalikan dengan 20 hari ya, ketemunya 78 juta dikalikan 20 orang ya, maaf, ini kan upah 1 bulan ya, 3.900.000 dikalikan 20 orang, sehingga total upah 20 orang adalah 78 juta. Dan PPh sebulannya ini bukan 10 orang ya, tetapi 20 orang ya. Kita perbaiki dulu. 20 orang dikalikan 0, jadi ketemunya 0 ya. Kemudian untuk yang level ketiga ini ada 15 orang dengan gajinya 110, sama kita kalikan 30 hari, kita nemu satu upah satu orang dalam satu hari, 30 hari. Gitu ya. Ini adalah 3.300.000. Setahunnya adalah 39.600.000. PTKP-nya sama 54 juta. Kenapa 54 juta ya? Bu Dani, pastikan ini adalah statusnya tidak kawin, sehingga PTKP-nya hanya untuk wajib pajak sendiri atau wajib pajak pribadi ya. Sehingga hanya 54 juta saja. PTKP setahunnya 0 ya, karena lebih besar PTKP-nya. Sehingga pada waktu mereka ya tinggal dikalikan aja. 15 orang dikalikan 3.300.000, kemudian PPh-nya 0. Rekapitulasi terakhir, ini kelompok upah 150, 130, 110, ini masing-masing total upah dalam 30 hari ya. Untuk para pekerja ini yang berapa orang tadi? Yang 25, 15 sama 15. Berapa tadi? 20. Jadi 25, 20 sama 15. Ini ya totalnya per bulan, kemudian PPh-nya 0. Ini rekapitulasi. Move ke upah satuan, teman-teman. Jadi upah satuan ini berbeda dengan upah harian. Nah, di sini upah satuan itu sudah dikasih tahu bahwasanya usaha garment ini dia punya sistem upah yang dibayar berdasarkan berapa jumlah yang dihasilkan. Nah, di sini tarif upah per seragam militer jadi itu 100.000 per seragamnya yang dibayarkan tiap minggu. Dalam 1 minggu atau 6 hari kerja itu pekerja bisa menghasilkan 3.600 seragam dan dikerjakan oleh 90 orang. Nah, ini harusnya di sini juga keliru ya teman-teman, harusnya satuan itu 90 orang. Jadi tadi ini jumlahnya direvisi lagi seharusnya. Ya, ini 90 orang. Kemudian semua status pegawainya ini tidak kawin. Seragam mulai dikerjakan pada bulan Maret 2017. Kita lihat cara penghitungannya. Jadi kita pakai yang 90 orang ya teman-teman. Nanti yang di bagian informasi itu dibenahi. Begitu jumlah dari total pegawainya juga nanti dibenahi. Ada kesalahan dalam bukunya. Seragam militernya 90 orang dikerjakan dalam 6 hari kerja ya. Jadi 30 dihasilkan 3.600 seragam dalam 1 minggu. Kemudian upah pembuatan seragam, pembuatannya ini ya. Upah pembuatan seragam militer itu 100.000 per seragam jadi. Sehingga upah per orang dalam 6 hari kerja ini setiap orangnya ya. Jadi kan ada 6 hari kerja itu ketemunya adalah 3.600 itu untuk 90 orang. Jadi kalau untuk satu orang berarti 3.600 dibagi 90 orang dulu ya. Ketemunya adalah 40 ya. Jadi setiap satu orang dalam 1 minggu itu diasumsikan dia menghasilkan 40 seragam. Padahal satu seragam itu harganya 100.000, berarti 40 seragam dikali 100.000. Ketemunya adalah 4 juta rupiah. Ini adalah per satu orang dalam
satu minggu atau 6 hari kerja. 4 juta ya, setiap orang menghasilkan 4 juta dalam berapa tadi? 6 hari kerja. Kemudian kita harus sandingkan dengan PTKP-nya. Nah, di sini PTKP-nya kita buat PTKP dalam 6 hari. Caranya adalah PTKP untuk WPKW wajib pajak pribadi 54 juta dibagi dengan 1 tahun, diasumsikan 360 hari, kemudian dikalikan 6 hari. Ketemunya adalah 900.000, sehingga ketemu PKP dalam 6 hari, masing-masing orangnya adalah 3.600.000. 4 juta dikurangi 900 ya, 3.100.000, maaf. 3.100.000, kemudian sudah ketemu PKP-nya untuk masing-masing orang dalam 6 hari kerja, kita kalikan dengan tarif PPh-nya adalah 5%, dikali PKP-nya 3.100.000, dan dikalikan 120% karena para pegawai upah satuan ini juga tidak memiliki NPWP. Ketemunya adalah 186.000. Kemudian kita rekap upah satuan di bulan Maret ini untuk total seluruh pekerja, itu 90 orangnya adalah 360 juta ya, bisa dilihat, jadi 3.600 seragam dikalikan dengan 100.000 rupiah. PPh-nya totalnya adalah, karena ini dikerjakan oleh 90 orang, berarti PPh 186.000 dikali 90 orang ketemunya 16.740, sehingga upah satuan setelah pajak pada bulan Maret ini tinggal dikurangkan ya, ketemunya 343 juta sekian. Upah borongan. Nah, kalau yang upah borongan ini kita lihat dulu. Persoalannya adalah PT Bintex Indo ini dapat seragam pesanan seragam untuk yang jenis M Indo dalam jumlah yang banyak, yaitu 3.000 pasang. Tarif upah borongan untuk bajunya adalah 400.000. Pekerjaan bisa diselesaikan 1 bulan dan semua baju harus selesai bulan Maret. Semua pegawai borongan tidak kawin. Oke, kita lihat bagaimana cara penghitungannya. Tadi jumlah pegawai upah borongan adalah 40 ya teman-teman. 40 diperoleh dari mana? Dari soal ini ya. Ya, 40 orang. Jadi yang salah itu adalah jumlah pegawai harian lepas dan satuan. Yang borongan sudah betul. Nanti sama yang bagian jumlahnya ini juga dibenahi ya teman-teman. 40 orang, seragam borongannya adalah 3.000 pasang. Jadi upah borongan untuk 3.000 seragam ya tinggal dikalikan begitu ya. Ini adalah 3.000 seragam dikalikan per seragamnya ini dihargai 400.000. Jadi 3.000 dikali 400.000 ketemunya adalah 1.200.000.000 ya. Kemudian upah borongan per orang selama 1 bulan itu berarti tinggal ini 1.200.000.000 ini dibagi dengan 40 orang. Jadi per bulannya setiap orang mendapatkan 30 juta gitu. 30 juta. Kemudian PTKP-nya karena ini upahnya bulanan berarti PTKP-nya kita buat bulanan ya. Karena ini tidak kawin ya wajib pajak pribadi 54 juta dibagi dengan 12 bulan. Ketemunya PTKP-nya dalam 4.500.000, maka upah borongan untuk 1 bulan per orang terutang pajaknya 30 juta dikurangi 4.500.000. Ketemunya upah borongannya 25.500.000. Sehingga PPh-nya tinggal dikalikan 5% kali PKP-nya 25.500.000 dikali 120%. Ketemunya adalah PPh terutangnya untuk masing-masing orang dalam 1 bulan 1.530.000. So, total upah borongan untuk pegawai adalah 1.200.000.000 ini tadi untuk totalnya dikurangkan dengan total PPh untuk masing-masing upah borongan sebesar 61.200.000. Ya, ini diperoleh dari 1.530 kali 40 orang total dari pegawai dengan upah borongan. Maka upah borongan setelah pajak 1.200.000 dikurangi 61.200.000 ketemunya adalah 1.138.800.000 rupiah. Oke, sampai di situ teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan di WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.